Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainnah B dengan NIM 107. Video ini adalah bentuk tugas MIT saya di mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, materi pertama yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Kegiatan akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi. Kegunaan akuntansi ialah informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Tujuan utama akuntansi ialah menyajikan keputusan ekonomi. Adapun bidang-bidang akuntansi yaitu 1. Akuntansi keuangan, 2. Auditing, 3. Akuntansi manajemen, 4. Akuntansi biaya, 5. Akuntansi perpajakan, 6. Akuntansi pemerintah, 7. Akuntansi publik, 8. Akuntansi internal, 9. Laporan akuntansi, dan 10. Pembukuan. Proses akuntansi meliputi yang pertama, identifikasi dan pengukuran data. Yang kedua, proses dan pelaporan. Yang ketiga, laporan akuntansi. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum, pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Unsur-unsur perusahaan. Yang pertama, badan usaha. Yang kedua, kegiatan di bidang ekonomi. Yang ketiga, terus-menerus. Yang keempat, bersifat tetap. Yang kelima, diketahui publik. Yang keenam, mendapatkan laba. Yang ketujuh, pembukuan. Jenis-jenis perusahaan terbagi dua. Yang pertama adalah perusahaan berdasarkan lapangan usaha, yaitu perusahaan aktif, perusahaan agraris, perusahaan industri, perusahaan perdagangan, perusahaan jasa. Yang kedua yaitu perusahaan berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, perusahaan milik negara. Kemudian perusahaan swasta. Terakhir, koperasi. Materi 2. Analisis transaksi. Menurut Sunarto Zulkifli, secara umum transaksi diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka. Menurut Skousen, pertukaran jasa antara individu, perusahaan, dan organisasi lain merupakan kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atau bisnis. Bentuk-bentuk transaksi. 1. Transaksi dengan pemilik. Transaksi ini terjadi pada awal pendirian berupa akun modal dan private. 2. Transaksi dengan pelanggan. Transaksi ini terjadi ketika ada penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. 3. Transaksi dengan pemasok. Transaksi ini terjadi ketika dilakukan membeli bahan baku, retur pengembalian, dan transaksi lain. 4. Transaksi dengan kreditor. Transaksi yang berupa penarikan pinjaman dan transfer pelunasan pinjaman. Yang kelima, transaksi dengan menyediakan nilai tambah. Transaksi ini terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah keadaan produk atau jasa perusahaan. Adapun akun yang digunakan untuk mencatat transaksi. Yang pertama, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. 2. Liabilitas. Liabilitas adalah utang kepada pihak luar. 3. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan. 4. Pendapatan adalah kenaikan dalam ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual atau jasa pelanggan. 5. Beban adalah hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Manfaat analisis transaksi dalam akuntansi. 1. Untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. 2. Untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. 3. Untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. 4. Untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. 5. Sebagai bahan evaluasi kerja. Materi 3.
Karakteristik proses penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis aktual. Dalam akuntansi berbasis aktual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Selain akuntansi berbasis aktual, ada juga perusahaan yang menggunakan akuntansi berbasis kas. Dalam akuntansi ini, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Proses penyesuaian meliputi beberapa hal. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasikan dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. 3. Beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka adalah beban yang akan datang yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan tetapi barang atau jasanya belum diterima. Yang kedua, pendapatan diterima di muka adalah penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. 3. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang telah dihasilkan tetapi kas belum diterima. 4. Beban yang telah dibayar adalah beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dan belum dibayarkan. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ringkasan proses penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari periode tersebut, akan tetapi karena pengumpulan informasi mengenai penyesuaian membutuhkan waktu, maka jurnal bisa dicatat pada tanggal setelah hari terakhir pengumpulan. Daftar saldo disesuaikan. Daftar saldo disesuaikan atau disiapkan setelah semua ayat jurnal penyesuaian diposting. Daftar saldo disesuaikan untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dan kredit sebelum menyiapkan laporan-laporan keuangan. Materi 4. Pembuatan neraca. Neraca atau laba rugi dengan teknik neraca jalur laporan posisi keuangan atau dikenal juga dengan neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau kuantitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut. Struktur neraca. Posisi neraca keuangan terdiri atas dua pos, yaitu aktiva, aset, dan pasiva. Dua pos ini memiliki tiga unsur yang terdiri atas aset, dan pos pada pasiva terdiri atas kewajiban atau hutang atau liabilitas dan ekuitas. Ketiganya dihubungkan dengan prinsip persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Harta sama dengan hutang tambah modal. Cara membuat neraca. 1. Membuat format neraca lajur atau tabel. 2. Isi kolom nomor akun dan nama akun berisi saldo akunnya. 3. Isi kolom jurnal penyesuaian. 4. Mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. 5. Mengisi kolom neraca. 6. Mengisi kolom laporan laba rugi. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengulur ulang saldo akun sementara. Akun yang menunjukkan saldo selama periode akuntansi tunggal menjadi 0. Akun sementara merupakan akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi tunggal. Saldo akun-akun ini pada akhirnya digunakan untuk menyusun laporan laba rugi pada akhir tahun. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan dan kegiatan perusahaan selama masa pembukuan 1 tahun. Karena alasan inilah baris tanggal dalam laporan laba rugi tahunan ditulis sebagai tahun terakhir.
Akun permanen adalah akun yang menunjukkan posisi keuangan lama perusahaan. Akun neraca adalah akun permanen. Ada 4 langkah dalam pembuatan neraca jurnal penutup, yaitu 1. Tutup semua akun pendapatan ke ringkasan pendapatan. 2. Tutup semua akun pengeluaran ke ringkasan penghasilan. 3. Tutup ringkasan penghasilan ke akun modal yang sesuai. 4. Tutup penarikan ke akun modal. Jurnal pembalik. Secara umum, fungsi jurnal ini adalah untuk menyesuaikan yang telah terjadi pada semua akun di dalam jurnal penyesuaian. Oleh karena itu, jurnal ini sangat penting untuk dibuat oleh setiap perusahaan. Jadi, proses penggunaan rekening yang digunakan perusahaan tersebut bisa tetap stabil hingga memasuki setiap periode berikutnya. Secara umum, jurnal ini merupakan timbal balik dari adanya penyusunan jurnal penyesuaian. Hanya saja tidak sama jenis penyesuaian harus menggunakan laporan jurnal timbal balik. Akun-akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Yang pertama, AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, AJP atas pendapatan. Yang ketiga, AJP atas biaya yang dibayarkan di muka. Yang keempat, AJP atas pendapatan yang diterima di muka. Fungsi jurnal pembalik yaitu 1. Memudahkan setiap pencatatan informasi terkait ayat jurnal penyesuaian yang dilakukan awal periode akuntansi. 2. Memudahkan penyusunan jurnal yang akan dilakukan pada periode berikutnya. 3. Membantu dalam mengoreksi dan meminimalisir adanya kesalahan penulisan ayat jurnal penyesuaian. Materi 5. Persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri, serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya. Ini berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seterusnya didapatkan. Menurut Carl S. Warren dan teman-teman, istilah persediaan merupakan barang dagangan yang disimpan untuk dijual dalam operasi perusahaan dan merupakan barang yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan, 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan operasi normal. 2. Dalam proses produksi dalam kegiatan usaha normal. 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi dan pemberian jasa. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan menurut fungsinya. Yang pertama, lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dengan jumlah yang lebih besar yang dibutuhkan pada saat itu. 2. Fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan. 3. Antisipasi stok, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun. Jenis-jenis persediaan menurut cara pengelolaannya dan posisi barang, yaitu persediaan bahan baku, persediaan dari bahan-bahan berwujud yang digunakan dalam proses produksi, persediaan bagian produksi yang dibeli, maksudnya adalah part atau barang yang sudah diproduksi dari perusahaan lain yang dapat langsung digunakan tanpa diproduksi lagi. Persediaan bahan-bahan pembantu atau pelengkap, persediaan barang atau bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi. Persediaan barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang dikeluarkan dari tiap-tiap bagian dalam suatu pabrik atau bahan-bahan yang diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. Klasifikasi manajemen persediaan. 1. Inventory produksi. 2. Inventory MRO. 3. Inventory in process. 4. Inventory finished goods.
Tujuan persediaan: 1. Menghilangkan pengaruh ketidakpastian. 2. Memberikan waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. 3. Untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Alasan memiliki persediaan: 1. Untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan. 2. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, misalnya menempati tanggal pengiriman. 3. Untuk menyangga proses produksi yang tidak dapat diandalkan. 4. Untuk memanfaatkan diskon. 5. Untuk menghindari kenaikan harga di masa yang akan datang. Materi 6. Karakteristik perusahaan dagang. Tahap akuntansi di perusahaan dagang dimulai dari menghitung persediaan barang, menetapkan harga penjualan hingga melaporkan beberapa besar kerugian atau keuntungan yang diperoleh. Menurut pendapat Bambang Wijajanta dan kawan-kawan dalam ekonomi dan akuntansi, mengasah kemampuan ekonomi, terdapat 4 poin yang bisa disebut sebagai karakteristik perusahaan dagang, yaitu 1. Pembelian, 2. Pengeluaran kas, 3. Penjualan, 4. Penerimaan kas. Jurnal transaksi perusahaan dagang merupakan jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang timbul akibat kegiatan perdagangan seperti 1. Pembelian barang dagang, 2. Penjualan barang dagang, 3. Pengembalian barang dagang yang dijual atau dibeli atau retur, 4. Potongan atas penjualan atau pembelian. Proses penyesuaian dan penutup jurnal perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari proses penyesuaian yaitu 1. Untuk mengatur keuangan usaha secara tepat. 2. Agar setiap rekening real, khususnya rekening aktiva, untuk menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. 3. Agar setiap rekening nominal menunjukkan biaya dan penghasilan yang diakui dalam satu periode. Laporan keuangan perusahaan dagang. 1. Laporan laba rugi perusahaan dagang. 2. Laporan neraca perusahaan dagang. 3. Laporan arus kas perusahaan dagang. Laporan hutang perusahaan dagang merupakan laporan yang memberikan informasi secara detail kegiatan transaksi penambahan dan pengurangan hutang perusahaan. Laporan persediaan barang perusahaan dagang. Laporan ini bisa dibilang laporan yang berisi rincian mengenai stok barang, misalnya daftar kode barang, harga jual, stok awal pembelian dan penjualan barang, retur pembelian, serta stok akhir yang masih tersedia pada gudang. Materi 7. Undang-Undang Sarbanes-Oxley, pengendalian internal dan kas. Sarbanes-Oxley atau Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Perusahaan Akuntansi Perusahaan Publik adalah sebuah hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan manajemen perusahaan publik yang telah disahkan pada Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juni 2002. Tujuan dari undang-undang ini adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekankan pentingnya pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal didefinisikan sebagai prosedur dalam proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menjaga asetnya, memproses informasi secara aktual, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan pengendalian internal yaitu 1. Perlindungan terhadap aset, 2. Informasi bisnis yang akurat, 3. Kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Elemen-elemen dalam pengendalian internal yaitu 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko, 3. Prosedur pengendalian, 4. Pengawasan, 5. Informasi dan komunikasi. Kas, rekening bank, dan rekonsiliasi bank. Kas adalah sebuah jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan yang tersedia untuk ditarik kapanpun dari bank manapun lembaga keuangan lainnya. Pengendalian terhadap penerimaan kas meliputi yang pertama, kas yang diterima dari penjual tunai, 2. Kas yang diterima melalui transfer dan dana elektronik kas, yang ketiga, kas yang diterima melalui cek atau giro. Pengendalian terhadap pembayaran kas.
Yang pertama sistem voucher, 2 sistem transfer elektronik. Rekening bank, 1 penggunaan rekening bank, 2 rekening koran, 3 rekening bank sebagai alat pengendalian terhadap kas. Rekonsiliasi bank merupakan informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening koran berbeda dengan saldo kas dalam buku besar. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang sesuai. Terdapat 2 bagian, yaitu bagian pertama disebut sebagai bagian bank, dimulai dari saldo kas menurut rekening koran dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagian kedua disebut sebagai bagian perusahaan, dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan.